saya akan membahas asuhan keperawatan dengan penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, apa sih diabetes itu? Nah, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi dan kinerja insulin, yaitu tidak dapat memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas, sehingga menyebabkan kadar gula darah meningkat dan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang maupun jangka pendek. Penyakit ini membutuhkan perawatan seumur hidup dan tidak ada pengobatan yang pasti untuk menyembuhkannya. Nah, klasifikasi diabetes mellitus itu ada 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan gestasional diabetes mellitus. Apa sih itu diabetes mellitus tipe 1? Diabetes mellitus tipe 1 ini, di mana pankreas tidak dapat menghasilkan insulin karena sel-sel beta yang ada dalam pankreas itu dimasuki oleh virus ataupun autoimun. Jadi antibodi yang ada dalam tubuh manusia itu membunuh siapa saja yang ada di dekatnya dan tidak mengenalinya, termasuk zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh, dianggap sebagai benda asing atau musuhnya. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini lebih dikenal dengan IDDM, yaitu insulin dependent diabetes mellitus, di mana ciri pada orang yang terkena diabetes mellitus tipe 1 ini memiliki tubuh yang kurus. Nah, sekarang diabetes mellitus tipe 2. Apa sih diabetes mellitus tipe 2? Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini adalah diabetes yang amat sangat memerlukan insulin. Dan biasanya penderita dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini memiliki berat badan sangat gemuk ataupun lebih besar dari biasanya. 3. Ada gestasional diabetes mellitus. Nah, gestasional diabetes mellitus ini lebih sering dialami oleh wanita hamil atau dalam usia kehamilannya itu 6 bulan. Nah, apabila pada wanita hamil ini gula darahnya tidak dikontrol ataupun tidak dikendalikan, maka ada kemungkinan anaknya saat lahir akan memiliki berat badan di atas 4 kg atau yang lebih kita kenal dengan kelahiran bayi giant. Adapun penyebabnya, yang pertama, adanya keturunan. Kenapa keturunan? Biasanya ada salah satu anggota keluarga yang memiliki penyakit diabetes mellitus, maka keturunannya pun akan memiliki penyakit diabetes mellitus apabila tidak dijaga pola makannya. Yang kedua, adanya ras ataupun etnis dari beberapa budaya ataupun golongan masyarakat yang sebagai turun-menurun, misalnya seperti makan manis-manisan gitu. Biasanya lebih ke orang-orang Asia, karena orang Asia itu lebih suka mengonsumsi yang manis. Sedangkan kalau orang Eropa dia lebih sering mengonsumsi makanan yang asin. Yang ketiga ada usia, di mana resiko penyakit diabetes mellitus ini lebih gampang terkena pada usia di atas 40 tahun. Terus yang keempat ada obesitas. Kenapa obesitas? Makin banyak menimbun lemak di dalam perut, maka sulit bagi insulin untuk bekerja dan menyebabkan gula darah akan mudah naik. Nah, yang kelima ada kurang gerak badan. Kenapa kurang gerak badan dapat menyebabkan diabetes mellitus? Karena apabila kita sudah kegemukan, kita tidak pernah berolahraga, maka penyakit akan semakin banyak yang datang pada tubuh kita. Nah, yang keenam itu ada kehamilan, seperti yang tadi saya jelaskan. Diabetes itu lebih sering menyerang ibu hamil, atau yang lebih dikenal dengan tadi gestasional diabetes mellitus yang lebih sering terkena. Nah, yang ketujuh ada infeksi. Infeksi virus biasanya bisa menyerang pankreasnya sehingga sel yang ada di pankreas itu rusak dan menyebabkan diabetes. Yang kedelapan itu ada stres. Kenapa stres dapat menyebabkan diabetes mellitus? Karena stres menyebabkan hormon counter insulin lebih aktif dan glukosa darah akan meningkat. Yang kesembilan ada obat. Beberapa obat akan meningkatkan kadar gula dalam darah, contohnya hormon steroid. Terus ada beberapa obat anti hipertensi. Terus ada obat penurun kolesterol, ada obat TBC, obat asma, dan obat HIV. Patofisiologi. Nah, ketika seseorang menderita diabetes, maka pankreas orang tersebut tidak dapat menghasilkan cukup insulin untuk menyerap gula yang diperoleh dari makanan. Hal inilah yang menyebabkan kadar gula dalam darah menjadi tinggi akibat timbunan gula dari makanan yang tidak dapat diserap dengan baik dan dibakar menjadi energi. Penyebab lain adalah insulin yang cacat atau tubuh tidak dapat memanfaatkan insulin dengan baik. Insulin adalah hormon yang dihasilkan pankreas yang letaknya di samping lambung. Hormon ini meletakkan dirinya pada reseptor-reseptor yang ada pada dinding sel. Insulin bertugas untuk membuka reseptor pada dinding sel agar glukosa memasuki sel. Lalu sel-sel tersebut mengubah glukosa menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan aktivitas. Dengan kata lain, insulin membantu menyalurkan gula ke dalam sel agar diubah menjadi energi. Maka pankreas tidak berfungsi normal lagi, akan menghasilkan jumlah insulin yang tidak cukup, sehingga terjadi penimbunan gula dalam darah, dan inilah proses terjadinya penyakit diabetes. Berikut pathway dari penyakit diabetes mellitus. Adapun tanda dan gejala. Nah, diabetes mellitus tipe 1 itu gejalanya itu sering buang air kecil secara terus-menerus, terus
sering merasakan haus dan lapar, berat badan menurun, kelelahan, penglihatan kabur, infeksi pada kulit yang berulang, meningkatnya kadar gula dalam darah dan air seni, serta cenderung terjadi pada mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Sedangkan gejala pada diabetes mellitus tipe 2, yang pertama ada cepat lelah, kehilangan tenaga dan merasa tidak fit. Yang kedua ada sering buang air kecil secara terus-menerus dan merasakan lapar serta haus. Terus ada gejala seperti kelelahan yang berkepanjangan dan tidak ada penyebabnya, serta mudah sakit yang berkepanjangan pula. Dan biasanya terjadi pada mereka yang usianya di atas 40 tahun. Nah, komplikasi menurut Sari 2021 ada dua, yaitu komplikasi akut diabetes mellitus dan komplikasi kronis pada diabetes mellitus. Nah, pada komplikasi akut ini akan menyebabkan ketosidosis diabetik atau koma diabetik, serta ada koma hiperosmoler non ketotik atau KHNK, serta koma laktoasidosis. Komplikasi kronis pada diabetes mellitus akan menyebabkan kelainan lensa mata atau yang disebut dengan katarakta lentis dan retinopati serta neuropati. Terus pada bagian mulut adanya gingivitis dan juga periodontitis. Nah, pada bagian jantung itu juga dapat menyebabkan autonomic neuropati diabetik. Pada bagian kulit juga akan menyebabkan dermatitis. Penata laksananya ada dua, yaitu ada farmakologi dan non-farmakologi. Nah, yang farmakologi ini itu adalah upaya apa saja untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus. Nah, yang pertama ada pemeriksaan ke dokter sesuai jadwal atau secara rutin. Yang kedua meminum obat sesuai petunjuk dokter. Yang ketiga ada obat hipoglikemik oral atau OHO seperti glipizid, gliburit, tolburamid, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada pemeriksaan laboratorium untuk mengelola diabetes mellitus. Nah, yang kelima itu ada pemeriksaan mikroalbumin, itu untuk mendeteksi komplikasi pada ginjal dan kardiovaskuler. Nah, yang keenam itu ada pemeriksaan HbA1c atau A1c dapat memperkirakan resiko komplikasi akibat diabetes mellitus. Nah, yang ketujuh ada pemeriksaan kadar C-peptidin untuk mengetahui residu sel beta pada pasien yang diberi insulin dan untuk membedakan antara IDDM dan NIDDM. Nah, yang kedua itu ada penata laksanaan secara non-farmakologi, yaitu apa saja? Yang pertama itu ada menjaga agar kadar glukosa dalam darah tetap normal. Yang kedua, tidak merokok. Yang ketiga, makan makanan yang seimbang dan jaga pola makannya. Harus menjaga kadar lemak yang rendah, terus kadar garam yang rendah dan kadar serat yang tinggi. Yang keempat, untuk mengetahui tekanan darah dan kadar kolesterol itu dalam normal, kita harus periksa secara teratur ke dokter. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam ada relaksasi. Asuhan keperawatan teoritis pada penyakit diabetes mellitus. Di bagian pengkajian itu ada apa aja sih? Biasanya ada biodata, riwayat kesehatan utama sekarang, ataupun riwayat kesehatan keluarga. Terus ada keluhan utama, sifat keluhan, pemeriksaan fisik, dan pola kegiatan sehari-hari. Nah, di pengkajian itu untuk penyakit diabetes mellitus itu yang harus dikaji itu seperti aktivitas dan istirahatnya. Apakah pasien lemah, susah berjalan atau gerak, kram otot, gangguan istirahat dan tidur, terus takikardi dan takipnea pada waktu melakukan aktivitas, dan koma. Nah, untuk di bagian sirkulasi lihat pasiennya sesak nafas atau tidak. Untuk bagian riwayat hipertensi, penyakit jantung seperti IMA, nyeri, kesemutan, dan ekstremitas bawah. Adanya luka yang susah sembuh atau tidak. Terus kulitnya kering atau tidak, merah atau tidak, dan bola matanya cakung atau tidak. Nah, bagian eliminasi kita lihat juga di bagian eliminasi. Terjadinya poliuri atau tidak, terus nekturi. Adanya nyeri atau tidak, adanya rasa terbakar atau tidak saat eliminasi, terus adanya diare, perut kembung, dan pucat. Nah, untuk di bagian nutrisi kita lihat apakah dia nausea, vomitus, berat badannya menurun atau tidak, terus gor kulitnya jelek atau tidak, dan serta lihat mual atau muntah. Terus di bagian lihat di bagian neurosensori, pasiennya sakit kepala atau tidak, mengatakan seperti mau muntah, kesemutan, lemah otot, disorientasi, letargik, koma, dan kebingungan atau tidaknya. Nah, terus kita lihat adakah nyeri atau tidaknya. Apabila ada nyeri, maka kita lihat pembengkakannya di bagian perut. Apakah ada bengkak atau tidak. Terus kita lihat di bagian raut wajahnya meringis atau tidak. Nah, untuk bagian respirasinya seperti tadi kan udah. Kita lihat respirasinya adanya takipna atau tidak, adanya bunyi suara ronci, wheezing atau tidak, serta adanya sesak nafas atau tidak. Nah, bagian keamanan kita lihat kulitnya rusak atau tidak, adanya lesi atau ulkus. Terus menurunnya kekuatan umum atau kekuatan otot. Nah, di bagian seksualitasnya atau genitalnya kita lihat adanya peradangan tidak di bagian vaginanya, serta organismenya menurun dan terjadi impotensi pada pria atau tidak.
Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan diuresis osmotik. Yang kedua ada perubahan status nutrisi dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakcukupan insulin dan juga terjadinya penurunan masukan nutrisi melalui oral. Yang ketiga ada resiko infeksi berhubungan dengan hiperglikemia. Keempat, adanya resiko tinggi terhadap perubahan persepsi sensori berhubungan dengan ketidakseimbangan glukosa atau insulin dan elektrolit. Yang kelima ada kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik. Yang keenam ada ketidakberdayaan berhubungan dengan penyakit jangka panjang atau progresif yang tidak dapat diobati, ketergantungan pada orang lain. Yang ketujuh ada kurang pengetahuan tentang penyakit seperti prognosis dan kebutuhan pengobatan. Rencana tindakan keperawatan. Intervensi pada diagnosa kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan diuresis osmotik. Intervensinya yang pertama ada pantau tanda-tanda vital, yang kedua kaji nadi perifer, pengisian kapiler, turgor kulit, dan membran mukosa. Yang ketiga ada pantau masukan dan keluaran, catat berat jenis urin. Yang keempat ada timbang berat badan setiap hari. Yang kelima ada berikan terapi cairan sesuai indikasi. Untuk intervensi pada diagnosa perubahan status nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakcukupan insulin dan juga penurunan masukan nutrisi melalui oral. Intervensi yang pertama itu adalah tentukan program diet dan pola makanan pasien dan bandingkan dengan makanan yang dapat dihasilkan oleh pasien. Yang kedua, timbang berat badan setiap hari atau sesuai indikasi. Yang ketiga, identifikasi makanan yang disukai atau dikehendaki termasuk kebutuhan etik atau kultural. Yang keempat, libatkan keluarga pasien pada perencanaan makanan sesuai indikasi. Yang kelima, berikan pengobatan insulin secara teratur sesuai indikasi. Intervensi pada diagnosa ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan hiperglikemia. Intervensi yang pertama ada observasi tanda-tanda infeksi dan peradangan. Yang kedua, tingkatkan upaya untuk pencegahan dengan melakukan cuci tangan yang baik pada semua orang yang berhubungan termasuk pasiennya sendiri. Yang ketiga, pertahankan teknik aseptik pada prosedur invasif. Yang keempat, berikan perawatan kulit dengan teratur dan sungguh-sungguh. Yang kelima, lakukan perubahan posisi, anjurkan batuk efektif dan nafas dalam pada pasien. Intervensi untuk diagnosa yang keempat yaitu ada resiko tinggi terhadap perubahan persepsi sensori berhubungan dengan ketidakseimbangan glukosa atau insulin dan elektrolit. Intervensi yang pertama ada pantau tanda-tanda vital dan status mental. Yang kedua, panggil pasien dengan nama, orientasikan kembali sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada pelihara aktivitas rutin pasien sekonsisten mungkin, dorong untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai kemampuannya. Yang keempat, selidiki adanya keluhan parestesia, nyeri atau kehilangan sensori pada paha atau kaki. Intervensi pada diagnosa yang kelima yaitu kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik. Nah, intervensi yang pertama itu ada diskusikan dengan pasien kebutuhan akan aktivitas. Yang kedua, berikan aktivitas alternatif dengan periode istirahat yang cukup. Yang ketiga, pantau nadi, frekuensi pernafasan dan tekanan darah sebelum atau sesudah aktivitas. Yang keempat, tingkatkan partisipasi pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai toleransi. Intervensi untuk diagnosa yang keenam yaitu ketidakberdayaan berhubungan dengan penyakit jangka panjang atau progresif yang tidak dapat diobati sehingga menyebabkan ketergantungan pada orang lain. Nah, intervensi yang pertama itu adalah anjurkan pasien atau keluarga untuk mengekspresikan perasaannya tentang perawatan di rumah sakit dan penyakitnya secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan tujuan atau harapan dari pasien atau keluarga. Yang ketiga, berikan dukungan pada pasien untuk berperan serta dalam perawatan diri sendiri dan berikan umpan balik positif sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Yang keempat, berikan dukungan pada pasien untuk ikut berperan serta dalam perawatan diri sendiri. Untuk intervensi ketujuh, dari diagnosa kurang pengetahuan tentang penyakit prognosis dan kebutuhan pengobatan berhubungan dengan kurangnya pemajan atau pengingat kesalahan interpretasi informasi. Yang pertama ada ciptakan lingkungan saling percaya. Yang kedua, diskusikan dengan klien tentang penyakitnya. Yang ketiga ada diskusikan tentang rencana diet, penggunaan makanan tinggi serat. Yang keempat ada diskusikan pentingnya untuk melakukan evaluasi secara teratur dan jawab pertanyaan pasien atau orang terdekat. Kesimpulannya, diabetes mellitus adalah penyakit kencing manis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Diabetes mellitus disebabkan karena kurangnya hormon insulin. Diabetes mellitus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan gestasional diabetes mellitus. Nah, gejalanya itu yang sering terjadi itu adalah sering buang air kecil secara terus-menerus, terus merasakan lapar dan haus secara terus-menerus, terus terjadinya penurunan berat badan pada diabetes tipe 1 dan penaikan berat badan pada diabetes tipe 2, terus adanya kelelahan, penglihatan kabur, dan sebagainya. Diharapkan pasien dengan penyakit diabetes mellitus dapat menjaga pola makannya, serta dapat melakukan kontrol secara rutin ke rumah sakit. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya sendiri masih dalam tahapan belajar. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.